Oke, ini kan permasalahan hukum ya yang sudah ditangani Polrestabes Medan ya. Sudah, kalau saya baca di Medan Post ini sudah diciduk ya. Tempelkan kemalan di Al-Quran, itu beritanya ya. Dan memang berita ini tidak ada yang menanyakan ke MUI, polisi tidak bertanya ke MUI, mungkin karena dianggap ini memang sudah clear, jelas sekali terdapat di situ penistaan ya terhadap Al-Quran, terhadap agama. Jadi Majelis Ulama Indonesia tentu bersikap mendukung penegak hukum, terutama kepolisian, nanti kejaksaan dan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini memang penyelesaiannya itu proses hukum atau penyelesaian yang gimana? Kami menyerahkan ke hukum saja. Terserah polisi bagaimana cara menyelesaikannya ya. Karena Majelis Ulama Indonesia kita punya memang komisi fatwa, tapi ini saya rasa tidak perlu ditanyakan komisi fatwa karena itu clear, jelas ya. Jadi kalau tidak perlu ditanyakan komisi fatwa apakah ini penistaan atau tidak. Jangankan kita MUI kalau ditanyakan penistaan atau tidak, kita akan bawa ke komisi fatwa, maka keputusannya keputusan lembaga ya. Kalau Bapak tanya ini penistaan nggak, maka saya sebagai Infocom tidak berani mengatakan ini penistaan atau tidak, maka masuklah komisi fatwa. Nanti komisi fatwa bersidang, keluarlah dia penistaan atau tidak. Tapi kan tadi kita jawabnya secara sekilas bahwa kita aja melihatnya gitu, mungkin gitu juga lah itu, makanya ditangkap. Karena polisi juga menangkap karena ada orang meresahkan kan. Ketimbang dia nanti ada datang 2-3 orang mungkin ini pikiran polisi ya, dia dipukul itu udah diamankan aja. Tapi kalau memang bapak-bapak menanya apa ini penistaan atau tidak, memang harus ada surat ke komisi fatwa. Biasanya polisi minta itu kalau dia ragu. Tapi ini kan kayaknya nggak ragu polisi. Langsung. Berarti nggak ada komunikasi, belum ada polisi ada. ini. Tentunya tidak ada lagi orang yang menista. Ini kan orang kurang kerjaan atau sakit jiwa atau apa untuk menista. Apa kepentingan dia untuk menista itu? Apa kepentingan dia? Harapan kita tuh tidak ada orang yang menista. Tentu yang kedua ya penegak hukum lah yang bisa menyelesaikannya, terutama yang sudah clear penistaan itu ya. Jadi statement Bapak nih polisi langsung menangkap pelaku ini gimana Pak kira-kira Pak? Kami mendukung setiap yang dianggap polisi itu melakukan penistaan baik agama apapun ya. Jika dianggap sudah clear tidak perlu ditanyakan ke MUI, silahkan dilakukan proses hukum. Karena kan MUI ini sebagai saksi ahli paling kalau di pengadilan, kalau dianggap ini menista atau tidak. Mungkin kalau Islam semua kan merasa ketika ada orang menaruhkan Al-Quran di kemaluannya kemudian diposting merasa tersentuh atau tidak. Mungkin polisi pun ada yang banyak yang Islam kan, sehingga ini udah nih nggak usah ditanya lagi, tangkap aja gitu loh. Karena dia pasti meresahkan. Tapi Ustaz, kan begini dilakukan perdagangan seperti itu kalau tidak diproses secara pengadilan. Saya tidak berani menjawab apakah itu bisa bernilai apa itu tidak. Itu tentu saya hanya menyatakan tadi bahwa di Indonesia ini kita kehilangan bahwa semua itu bisa diselesaikan dengan damai. Ya kan, baru masuklah KUH Perdata itu kan peninggalan Belanda, di mana semua harus diselesaikan di pengadilan. Sebenarnya bisa diselesaikan. Ini kan karena dia nggak tahu apa yang mau dibuatnya, kan juga kita nggak masuk akal apalah gunanya meletakkan Al-Quran di kemaluannya kalau dia untuk menghina orang Islam gitu loh. Ini kan pelakunya Muslim kan, Muslim apa dia mau menghina apanya gitu. Itu kan berarti kesalahan kita juga. Saya juga merasa bersalah lah kalau kita sebagai MUI merasa bersalah tidak bisa membina umat kita, sehingga ini kan aneh loh. Saya ini orang gila, orang kurang kerjaan gitu. Kan aneh kan kalau Bapak tujuannya apa gitu. Mau menghina orang Islam, dia orang Islam juga. Lihatnya begini ya. Ada mungkin yang penegak hukum itu kan tentu punya kebijakan sendiri. Apakah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak? Sebenarnya kan tujuan, kalau kita kembali flashback, kalau kita belajar hukum ya, waktu saya belajar hukum dulu bahwa tujuan hukum itu kan kalau Indonesia itu kedamaian. Kalau bisa didamaikan. Tapi ketika dianggap itu memberatkan, artinya mengganggu ke khalayak ramai, maka itu diselesaikan secara hukum.
Jadi hukum ini sebenarnya bukan yang harus itu ya kehilangan. Kalau saya melihatnya sebagai yang pernah belajar hukum, kita kehilangan arah. Harusnya semuanya harus bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan damai, baik konflik apapun dia. Dulu kan waktu saya kecil kalau ada orang mencuri jambu misalnya kan diselesaikan secara keluargaan, tidak dilapor ke polisi, dipanggil orang tuanya. Cuman sekarang agak sulit memang, dipanggil orang tuanya yang nyuruh.